Ya, kembali lagi ke tutorial membuat web dengan PHP dasar bagian 2. Kita langsung melanjutkan di part yang pertama. Kalau yang part pertama kita sudah mengenal di sini ada variabel, terus ada form, sudah masuk ke form, dan operator aritmatika. Selanjutnya adalah kondisi. Melanjutkan yang pertama, kondisi. Langsung saja kita masuk ke scriptnya, kita copy scriptnya dan masuk ke Notepad atau editor Anda, Notepad++. Masuk ke Notepad, kita ke new file, kita paste, kita simpan dengan nama kondisi. Ini adalah hari.php. Kita simpan, masuk ke latihan. Ingat, save as type-nya adalah all type, namanya adalah hari.php. Kita simpan dan kita coba jalankan di browser. Localhost ya, localhost foldernya kemarin adalah latihan /hari.php. Nah, ini akan muncul. Sekarang adalah hari Sabtu tanggal 29 jam ini. Kita masuk ke sintaknya. Jadi di sini fokus di sintak PHP ya. Di sintak PHP di sini kita buat variabel baru, namanya variabel atau string nama underscore sehari. Nama underscore sehari itu isinya adalah date i. Jadi mengasumsikan bahwa i itu d ya, hari, karena hari default di sintak PHP berbahasa Inggris, maka kita kondisikan di sini. If yang pertama, if variabel nama hari sama dengan Sunday, maka munculnya adalah echo atau dicetak minggu. Else if, jika nama hari, variabel nama hari adalah Monday, jika tidak ya, jika tidak Sunday, berarti kondisi kedua adalah Monday, maka akan dicetak Senin. Jika Thursday, maka Selasa, dan seterusnya. Di sini yang terakhir adalah else. Else jika tidak semuanya, maka echo adalah Sabtu. Jadi jika tidak Sunday, Monday, Thursday, Wednesday, dan seterusnya, berarti adalah Sabtu. Terus echo lagi, dan sekarang adalah tanggal hari ini, dan waktu menunjukkan adalah waktu sekarang. Nah, ini ada perbedaan antara tanggal ini dan tanggal komputer. Ada kemungkinan memang tanggal ini adalah tanggal Windows dan ini adalah tanggal BIOS. Biasanya di dalam server berbeda-beda. Tinggal bagaimana kita menyesuaikan tanggal di dalam antara sistem operasi dengan BIOS. Nah, kita fokus di if, kondisi if. Kondisi if itu dimana jika kondisinya adalah satu, maka cukup menggunakan if. Jika kondisinya 2, itu cukup if di sini ya, dan else kalau kondisinya 2.
Tapi kalau kondisinya lebih dari 2, 3 dan seterusnya bisa menggunakan else if. Jadi if, else if dan else. Jadi 3 kondisi. Kalau diibaratkan, jika kondisi yang pertama benar, maka dimunculkan kondisi pertama. Jika tidak, berarti kondisi kedua bernilai benar, maka akan ditampilkan kondisi kedua. Jika tidak 1 dan 2 else di sini, maka akan menampilkan kondisi yang ketiga. Tetapi kalau kondisinya 4, berarti ada else if 2. Kira-kira seperti itu. Nah, di dalam pemrograman, kalau menurut saya logika paling dasar yang harus kita tahu adalah kondisi if dan looping nanti setelah ini akan kita bahas. Itu penting untuk menentukan bahwa seberapa besar konteks pemrograman yang akan kita pakai. Jadi ini yang menentukan bahwa program itu akan berjalan cepat atau lambat, berjalan tepat atau tidak tepat, benar atau salah, dan seterusnya. Jadi kalau saran saya memang harus sering ketemu if else ataupun looping dan seterusnya. Itu untuk hari. Jadi kalau di di keterangannya di sini ini ada if else dan if else if. Selain if itu ada switch di dalam PHP. Jadi switch nanti ditutup dengan break dan seterusnya. Jadi kondisi-kondisi ini yang nanti akan kita sering pakai. Selanjutnya adalah perulangan. Nah, di dalam perulangan atau looping di dalam PHP itu ada 3 jenis perulangan. Yang pertama for. Coba kita langsung masuk ke skripnya, kita copy seperti biasa, kita buka Notepad++, kita new, kita paste, terus kita simpan, save as type-nya all type, ini semua for.php, kita save. Nah, akan kita jalankan. Ini localhost /latihan/for, harinya diganti, maka akan menampilkan perulangan menggunakan for, yaitu angka 1, 2, 3 dan seterusnya sampai 10. Nah, keterangan di dalam script kita masuk di sini, di dalam sintak PHP. Sintak yang pertama adalah echo. Kita akan print perulangan menggunakan for, terus break di sini ya. Perulangan menggunakan for, terus break ganti baris. For ini sintak for itu adalah string angka sama dengan 1. Itu aturan pertama. Terus diakhiri dengan titik koma ya, bahwa variabel angka itu adalah 1. Terus aturan yang kedua, variabel angka itu kurang dari sama dengan 10 titik koma. Itu kondisi yang kedua. Kondisi yang ketiga, variabel angka plus. Baru di sini dicetak echo variabel angka break. Jadi akan menampilkan variabel angka 1. Terus di aturan yang kedua, apakah variabel angka kurang dari sama dengan 10? Ya, maka dicetak. Terus angka variabel angka plus, jadi 1 plus 1. Terus angka di sini jadi 2 karena 1 plus 1. Terus kondisi yang kedua, apakah 2 kurang dari sama dengan 10? Ketika iya akan dicetak dan seterusnya sampai dengan 10. So di sini 9 plus 1 sama dengan 10. Variabel angka sekarang 10 di sini. Apakah kurang dari sama dengan 10? Ya, karena di sini ada sintaks sama dengan, maka akan dicetak 10. Selesai. Itu untuk for. Nah, jadi ketika kita lihat di
di keterangannya digunakan untuk mengulangi perintah dengan jumlah perulangan yang sudah diketahui dan tanpa pengecekan kondisi. Jadi dia sudah akan ketemu. Di sini kalau sintaknya ya, jadi 10 itu sudah ketemu, ketika 10 sudah selesai. Dia nggak akan melooping atau mengulang lagi. Kira-kira seperti itu. Itu yang pertama, untuk looping menggunakan for. Selanjutnya kita menggunakan while. Nah, while di sini kita coba untuk eksekusi. Kita buat notepad, kita paste, kita simpan, save as type-nya ya. Kita menggunakan while.php. Terus masuk ke ini menggunakan while. Nah, untuk while hampir sama dengan for. Jadi hampir sama. Kalau for tadi sudah kita tentukan perulangannya sampai dengan berapa. While juga sama. Jadi di sini sama ya, echo perulangan menggunakan while break. Terus kita deklarasikan variabel angka sama dengan 1. While kita looping, apakah variabel angka kurang dari sama dengan 10? Apakah 1 kurang dari 10? Ya, maka akan dicetak echo. Terus variabel angka plus 1 plus 1 sama dengan 2. Variabel angka jadi 2. While apakah 2 kurang dari 10? Ya, maka akan dicetak, dan seterusnya sampai dengan 10. Hampir sama dengan for. Kita coba lihat deskripsinya. Di sini digunakan untuk mengurangi perintah sampai jumlah tertentu, sama dengan for ya. Proses pengulangan akan berjalan jika kondisi yang diperiksa di while masih bernilai benar, dan akan berhenti bila bernilai salah. Jadi tadi kita contohkan seumpama 10 kurang dari sama dengan 10, ya, maka akan dicetak. Terus variabel angka plus 10 plus 1 sama dengan 11. Kita ke atas lagi. Apakah variabel 11, variabel angka tadi sudah jadi 11 di sini. Apakah 11 kurang dari sama dengan 10? Tidak, selesai. Itu untuk while. Jadi hampir sama seperti for. Tinggal bagaimana nanti kita menggunakannya secara tepat. Selanjutnya adalah do while. Do while ini kebalikan dari while. Kita coba untuk copy sintaknya. Kita copy, kita pastekan di notepad, new file, kita paste, kita simpan. Do strip while. Kita coba buka menggunakan ini, do strip while. Nah, kita akan lihat sintaknya. Nah, do while berbedaan dengan while. Kalau di sini variabel angka sama dengan 1. Kita lakukan dulu, kita cetak dulu. Do echo backslash ya. Backslash variabel angka backslash itu mengasumsikan bahwa dia akan mencetak sesuai dengan yang ada di sebelum backslash. Jadi variabel angka akan dicetak seperti ini. Variabel angka sama dengan 1, break. Kita tambah variabel angka sama dengan 2. Terus while dikondisikan, apakah 1 kurang dari 5? Ya, maka akan diulang lagi 2, dan seterusnya sampai dengan 4. Nah, untuk 4, posisi 4 di sini, jadi setelah dicetak kan di plus 1 nih 5. Jadi setelah dicetak 4 kan di plus 1 sama dengan 5, terus akan dicetak, akan dikondisikan apakah 5 kurang dari 5? Tidak, maka dia akan berhenti. Jadi kalau di keterangannya di sini
hampir sama dengan while untuk do while, tapi pengecekan terletak di akhir perulangan. Jadi dicetak dulu baru dicek. Kalau while kan dicek dulu baru dicetak. Maka bila kondisi bernilai salah akan tetap dilakukan satu perintah. Contoh skripnya tadi. Jadi di plus sampai dengan kurang dari 5, hasilnya sama. Oke, selanjutnya untuk looping sudah selesai. Jadi ada for di sini, ada while, ada do while. Nah, pertanyaannya bagaimana kita memilih salah satu perulangan? Tergantung dengan kondisi. Maksudnya kondisi itu bagaimana kita menerapkan pola. Setiap perulangan itu mempunyai kasus khusus, kapan kita menggunakan while dan kapan kita menggunakan do while. Jadi nanti tergantung dari kasusnya. Tapi memang untuk perulangan sederhana itu memang yang paling sering adalah menggunakan for dan atau while. Jadi do while memang jarang karena kemungkinan kesalahannya memang agak besar dengan menggunakan do while, atau mungkin logikanya memang terbalik. Kalau kita sering menggunakan logika terbalik bisa menggunakan do while, tapi kalau kita menggunakan logika secara berurutan memang yang paling sering for dan while. Kira-kira seperti itu. Oke, selanjutnya adalah array. Di dalam array dibagi menjadi dua macam, yaitu array berindeks numerik dan array asosiatif. Nah, oke, mungkin kita langsung akan coba untuk contohnya langsung, nanti baru kita jelaskan. Kita copy, kita paste, baru kita simpan. Ini contohnya simpannya menggunakan array numerik. Oke, kita simpan menggunakan array numerik .php. Kita simpan, kita coba di browser array numerik .php. Nah, dua orang karyawan saya, yang lain adalah variabel karyawan 2, karyawan 3. Nah, di sini secara sintak ini salah. Jadi error itu ada dua. Error yang kelihatan error dalam arti PHP atau web server itu menjelaskan errornya atau mencetak errornya. Kalau ini error bukan sintaknya, tapi error bisa, kalau saya seringnya lebih ke error logic. Ini akan berbeda ketika, kenapa error logic? Karena di sini kita tidak menggunakan PHP. Ada beberapa versi PHP yang dia hanya menggunakan pembukaan ini sudah selesai, ada yang tidak. Nah, ini kebetulan sub saya dia harus menggunakan PHP. Coba kita tambahkan PHP di sini, baru kita simpan. Terus di sini kita refresh. Nah, akan berbeda. Ini yang benar. Jadi ini tidak error logic maupun error sintak. Oke, kita bahas di sini. Jadi kita buat variabel array baru namanya variabel karyawan, di mana variabel karyawan ini ada array numerik ya. Array numerik di mana di dalam childnya atau anaknya itu dalam bentuk numerik 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Array numerik itu diawali dengan 0 bukan 1. Jadi 0 itu berasumsikan bahwa data yang pertama, 1 itu data yang kedua dan seterusnya. Oke, array numerik yang pertama, array numerik 0 di sini isinya adalah Baijan. Yang kedua Zaki, yang ketiga Bainem, yang ketiga Baijo. Nah, kita cetak. Berikut ini adalah dua orang karyawan saya, yaitu karyawan 01
ini karyawan 0 dan karyawan array 1. Karyawan array 0 itu adalah Paijan, array 1 adalah Zaki. Terus dicetak lagi break. Dua orang karyawan saya yang lain adalah karyawan array 2 dan karyawan array numerik 3, yaitu Pahinum dan Paijo di sini. Pahinum dan Paijo. Array numerik itu kalau kita bahas di keterangannya, array numerik adalah menyatakan suatu array berindeks numerik beserta nilainya. Nah, di sini variabel K di sini berupa bilangan bulat mulai dari 0. Nah, ini tadi saya bilang 0, 1, 2 dan seterusnya. Jadi array numerik adalah array yang dimana indeksnya itu dalam bentuk bilangan bulat yang dimulai dari angka 0. Itu adalah array berindeks numerik atau array numerik. Jadi ini nanti akan bisa kita bandingkan dengan array asosiatif. Oke, kita mungkin langsung saja. Array yang selanjutnya adalah array asosiatif. Kita new file, kita paste. Ini sama ya, kita menggunakan PHP karena kebetulan versi PHP saya harus menggunakan pembukaan ada PHP. Kita simpan, kita isi, namanya adalah array asosiatif.php. Save as type-nya adalah all type. Kita save, kita eksekusi sintaknya asosiatif. Nah, kita lihat sintaknya. Nah, berbeda dengan numerik. Kalau numerik dia menggunakan angka bilangan bulat yang dimulai dari 0. Kalau asosiatif itu langsung bisa menggunakan sebuah kata, bisa dibilang seperti itu, atau iya kata lah ya. Jadi kata yang pertama Paijan, yang kedua Zaki, tiga Painem, yang keempat adalah Paijo. Nah, untuk asosiatif ini tidak ada urutan, jadi bisa acak, kita bisa menggunakan apapun karena kita dalam bentuk value, langsung dalam bentuk kata atau variabel lah, bisa dibilang variabel. Jadi terserah kita pakai menggunakan apa. Jadi di sini Echo Paijan mempunyai gaji adalah variabel gaji, indeksnya adalah Paijan. Zaki indeksnya Zaki, Painem indeksnya Painem, dan seterusnya. Jadi dari sini sudah kita sudah jelas bahwa perbedaan numerik dan asosiatif ada pada key-nya atau indeksnya. Numerik menggunakan angka, asosiatif bisa menggunakan karakter, atau seperti variabel ya, tergantung pengisian indeksnya. Nah, pertanyaannya, kapan kita menggunakan numerik dan kapan kita menggunakan asosiatif? Menurut hemat saya, untuk numerik itu ketika kita menggunakan array, di mana array yang sudah terstruktur datanya. Jadi dari 1 sampai tak terhingga, atau 1 sampai seberapa. Jadi untuk pengurutannya, loopingnya nanti bisa lebih enak menggunakan array numerik. Ini biasanya nanti berhubungan dengan looping ya, bisa for atau while atau do while. Jadi karena indeksnya numerik, ini biasanya pengambilannya dalam bentuk ini primary key kalau di dalam database. Itu nanti kita akan bahas kalau kita sudah masuk ke CRUD. Nah, sedangkan asosiatif itu biasanya lebih kepada fungsi. Jadi kapan kita menggunakan asosiatif, di mana kasus-kasusnya adalah kasus yang kasuistik, yang khusus, jadi bisa menggunakan asosiatif. Oke, next, lanjut saja. Yang terakhir ya, yang terakhir adalah fungsi. Jadi PHP itu bisa mengenal fungsi. Kita langsung ke sintaksnya, kita copy, kita new, kita paste.
Ini kebetulan beda halaman, jadi pastinya satu-satu. Oke, kita copy lagi, kita masukkan di notepad. Bentar ya, kita paste, baru kita simpan. Kita simpan semua fungsi .php. Tab, save, terus kita ke browser, itu adalah fungsi. Nah, kita lihat sintaknya untuk melihat perbedaannya. Oke, di sini ya. Fungsi itu digunakan untuk menyamakan beberapa variabel atau beberapa kondisi yang dimana kita nanti bisa menggunakan setiap kali ketemu. Jadi biar tidak terlalu banyak pendeklarasian variabel, kita menggunakan fungsi. Jadi contohnya seperti ini. Kita membuat fungsi tebal, function tebal. Di dalamnya adalah ada variabel tulisan. Variabel tulisan ini kita echo, isinya fungsi tebal adalah menggunakan bold, sintak HTML ya, tag HTML B bold. Jadi ketika kita menggunakan fungsi tebal, maka akan mencetak bold dengan fungsi HTML, tag HTML. Terus yang kedua fungsi miring. Fungsi miring di mana isinya adalah variabel tulisan. Variabel tulisan itu kita cetak dalam bentuk I itu italik kalau di tag HTML. Jadi tulisan yang menggunakan fungsi miring akan menggunakan tag italik di mana akan miring, dicetak miring, kira-kira seperti itu. Terus yang ketiga ada fungsi garis bawah. Fungsi garis bawah menggunakan U atau adalah underline. Jadi ketika menggunakan fungsi garis bawah itu cetakan variabel tulisan itu akan di garis bawahi, di underline. Terus ada fungsi coret. Coret itu menggunakan strike. Strike itu ya dicoret tengah. Terus fungsi jalan itu menggunakan marquee. Marquee itu jalan di sini, kira-kira seperti itu. Terus ada fungsi kedip. Fungsi kedip itu menggunakan blink. Nah, penerapannya di dalam PHP itu kira-kira seperti ini. Jadi kita langsung tebal, langsung memanggil fungsi tebal ya. Tebal itu dalam kurung petik tulisan ini ini bercetak tebal. Maka tebal ini menggunakan fungsi tebal. Di dalam fungsi tebal tulisan ini itu adalah variabel tulisan. Nah, maka variabel tulisan ini akan akan diboldkan atau akan dipertebal. Maka tulisan ini bercetak tebal. Jadi contohnya saya ganti cetakan tebal. Kita simpan. Maka kalau kita refresh, maka di sini akan muncul cetakan tebal. Jelas ya. Jadi di dalam kurung ini adalah mengganti variabel tulisan. Ini nanti kalau kita masuk ke kasus-kasus khusus, ini nanti tidak hanya langsung value, langsung isi, tetapi bisa nanti mengambil dari variabel yang lain. Terus miring juga sama, garis bawah juga sama, dan seterusnya. Nah, yang terakhir di sini ini ada print atau echo juga boleh. Print tulisan ini bercetak biasa, maka akan tulisan biasa. Nah, untuk berkedip di sini kenapa berkedip tidak kedip? Karena beberapa fungsi blink itu ada di beberapa browser yang support, ada yang tidak support. Jadi berbeda-beda tergantung browser yang ada. Jadi blink ini bisa berfungsi, bisa juga tidak. Jadi kalau menggunakan browser ini memang tak lama sih blink. Jadi biasanya nanti
cetakan tulisannya, cetakan outputnya itu nanti akan berkedip tiap detik, kira-kira seperti itu. Nah, ini sekian tutorial PHP dasar. Mungkin nanti akan kita lanjutkan di tutorial berikutnya, bisa langsung ke database atau nanti kita bisa ke satu project, tapi mungkin kita kelarkan di database dulu biar nanti secara pembelajarannya juga lebih teratur. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat.